Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, Aku berkata yang sesungguhnya. Aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Semoga kita terus beroleh berkat, kesehatan, dan semangat untuk terus menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini dari Injil Yohanes 10 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10 bertutur tentang Tuhan Yesus yang menggambarkan dirinya sebagai pintu, tapi juga gembala yang baik. Mungkin ada di antara kita yang pernah menyaksikan video berikut ini. Mari kita saksikan kembali tayangan berikut ini. One more time. Oh, one is. Louder. Tika. Ayo. Look at them. Look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. Did you hear the voice? Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, video tadi menggambarkan domba-domba tentu mengabaikan suara orang-orang yang tidak dikenalinya. Karena memang tidak memberi pengaruh apa-apa dalam kehidupan mereka. Merawat tidak, berjumpa mungkin juga tidak. Tetapi suara sang gembala pasti dikenali dengan baik. Dan ketika sang gembala memanggil domba-domba itu, karena ada keakraban, karena sang gembala merawat, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan domba-domba itu, pasti diperhatikan, dan domba-domba itu memberi respon, memberi reaksi atas panggilan sang
gembala. Bacaan kita hari ini juga bertutur demikian. Pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-10 sebetulnya juga merupakan bagian dari perseteruan antara orang-orang Farisi dengan Tuhan Yesus yang merupakan kelanjutan dari pasal yang ke-9. Di Injil Yohanes pasal yang ke-9 diceritakan ketika berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir, murid-muridnya bertanya, ini dosa siapa? Dosa orang tuanya kah? Atau dosa orang yang buta sejak lahir itu? Dan Tuhan Yesus memberikan pengajaran, bukan dosa orang tuanya, bukan dosa orang itu, tetapi semuanya itu terjadi supaya kehendak Allah yang diperhatikan oleh orang banyak dan supaya kehendak Allah yang memang diperhatikan dalam kehidupan banyak orang. Pada akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu dan peristiwa itu terjadi di hari Sabat. Tentu orang-orang Farisi yang menjadi guru-guru resmi pada waktu itu marah. Dan itulah yang juga terjadi dalam percakapan di Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ini. Mereka menentang Tuhan Yesus dengan memakai prinsip bahwa orang-orang Farisi lah pengajar-pengajar yang sah dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Sedangkan menurut mereka, Tuhan Yesus dianggap sebagai penyusup, bahkan penyesat. Karena Tuhan Yesus tidak mendapatkan surat tugas, apalagi perutusan dari mereka. Dan untuk itulah Tuhan Yesus menegur mereka. Dan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang sebetulnya mudah kita pahami sebagaimana bacaan kita hari ini. Mereka diminta untuk menebak sendiri siapa gembala sejati dan gembala yang palsu. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia adalah pintu yang memberikan rasa aman kepada kawanan dombanya dengan melarang masuk para pencuri, apalagi perampok. Dan Ia akan memberikan makanan dengan membuka pintu yang menuntun ke padang rumput yang hijau. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti yang ada di rumah kita, pintu memiliki dua fungsi. Yang pertama, ketika pintu itu ditutup, untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, supaya kita aman di dalam rumah. Tetapi ada waktunya. Pintu itu harus dibuka untuk kita bisa keluar masuk dan kita bisa mendapatkan kebutuhan kita sehari-hari. Gambaran seperti itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan dirinya. Oleh sebab itu, melalui pengajaran Tuhan Yesus ini, sebetulnya ada beberapa hal yang patut kita sadari. Yang pertama, murid-muridnya digambarkan sebagai kawanan domba. Hal itu menyadarkan kita bahwa kita umatnya sebetulnya hanya dapat bergantung dari kuasa Allah dan kemurahan Allah untuk menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Tuhan Yesus akan memberikan rasa aman karena Ia selalu berkenan melindungi kita seperti pintu yang ditutup untuk menjaga kehidupan kita. Dan yang ketiga,
Ia akan menuntun kita untuk dapat menjalani dan menikmati kehidupan ini seperti pintu yang dibuka dan memberi kita keleluasaan untuk berada di luar, di padang rumput, kalau itu atas domba-domba, ke air yang sejuk, ke air yang tenang, untuk kita mendapatkan kesegaran. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa sekarang ini kita juga dipanggil dan dipilih untuk menjadi gembala-gembala bagi yang lain. Kita juga diundang untuk seperti Tuhan Yesus, menjadi pintu-pintu kehidupan bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk memberi rasa aman atas keluarga kita, atas orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, ketika kita harus menjadi pintu yang tertutup, perankanlah fungsi itu. Gunakan masker ketika keluar rumah, jaga jarak yang aman ketika kita harus bepergian, dan fungsi yang kedua, kita juga harus mau menjadi pintu yang terbuka untuk memberi kehidupan, bahkan memberi masa depan atas orang-orang di sekitar kita yang perlu merawat kehidupan, menjaga kehidupan, dan meraih hari depannya. Mari kita perankan itu dengan baik sekarang ini, karena ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan rasa aman dari kita. Kita juga dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita untuk menuntun dan menolong mereka menjalani kehidupan ini dan menemukan masa depannya. Kristus, Sang Gembala Agung, Sang Pintu itu, kiranya juga memampukan kita untuk menjadi gembala-gembala bagi yang lain, untuk menjadi pintu kehidupan bagi siapa saja. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Sang Gembala yang baik selalu menuntun kita. Amin. Kiranya Sang Pintu selalu menjaga keluar masuk kita. Amin. Kiranya Sang Kebajikan selalu menyertai kita. Amin. Berkat Allah Trinitas Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Ibu dari segala makhluk, dicurahkan sepanjang hidup kita, hingga kita diam dalam rumahnya sepanjang masa.